Halo Sobat Tangerang, balik lagi di Podeng, podcast bareng Tangerang TV bersama gue Agung Kurniawan. Hari ini gue senang banget, mau tahu kenapa? Karena gue bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang. Yang pertama, dia ibu rumah tangga. Terus, alumni dari BLK atau Balai Latihan Kerja. Dan sekarang dia jadi pengusaha garment. Namanya Ibu Lailiah, owner dari Lily Collection. Penasaran kan? Langsung aja gue hubungin. Oke, saya udah tersambung sama Ibu Lailiah. Halo Ibu Lailiah, Halo, gimana kabarnya Bu? alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Sekarang aktivitasnya apa, Bu? Ya masih penjahit, masih jualan online karena masih PSBB seperti ini agak sepi ya Mas ya. Jadi masih berusaha terus lah tetap semangat. Oke, berarti walaupun posisi pandemi harus tetap semangat ya, Bu. Iya, Oh ya, Bu. Menurut informasi dari tim Podeng nih, Bu. Katanya Ibu tuh pernah ikut pelatihan BLK ya, Bu? iya betul Mas. Nah, itu pas Saya tahun berapa, Bu? itu sekitar tahun 2018. Tahun 2018. Nah, Ya, apa aja sih, Bu, yang Ibu dapat dari mengikuti BLK ini, Bu? di sana kita diajarin cara membuat pola, cara menjahit yang rapi, bagaimana eh, cara mendesain, terus memadu-madankan warna-warna, terus kita bisa juga membuat bahan dari bahan biasa menjadi bahan yang istilahnya menjadi baju yang bisa kita jual, punya nilai lebih seperti itu Mas. Sekarang usaha apa yang dirintis oleh Ibu? Oh. Sekarang karena musim pandemi seperti ini ya, saya ikutin pasaran aja Mas. Nah, kebetulan kan memang lagi rame juga nih untuk kayak setelan atau kayak gami atau daster itu dari bahan rayon ya yang seperti di belakang ini nih. Ini namanya bahan-bahan rayon yang saya pakai juga kayak gini. Itu lagi in sekarang. Ya saya ikutin tren aja. Saya paling sekarang jahitnya ini kayak gitu. Kalau pertama-tama saya sih jahitnya pertama tuh daster aja. Nah karena sekarang lagi boomingnya setelan, saya jadi setelan gitu. Oke, saya jadi penasaran nih Bu sama bisnis Ibu. Bagaimana perjalanan usaha Ibu gitu? Apalagi kan pada saat kondisi lagi pandemi kayak gini Bu. Misalkan mungkin garment tuh salah satu bisnis yang terkena dampaknya gitu Bu. Ya, betul betul. Nah makanya dari itu saya kebetulan juga pas pandemi ini saya justru baru banget saya buka konveksi baru berani ya maksudnya. Awalnya itu ya saya pertama bikin daster kayak kolor kayak gitu ya seperti eh, yang untuk pakai sehari-hari aja lah kayak gitu. Nah itu kan juga untuk jahitnya sama modalnya juga kan relatif lebih kecil ya Mas maksudnya. Dari situ saya jual waktu itu kan ada event-event dari Tangerang kan kayak bazar kayak gitu. Saya ikut. Nah di sana saya isi stand. Nah alhamdulillah ya laku kayak gitu kan. Nah terus untuk kesininya kan sekarang udah nggak ada bazar-bazar tuh pas pandemi. Ada saya online-online. Terus saya juga ada teman-teman juga ada grup kayak gitu kan. Jadi kita jadinya saling tukar barang nanti kita pasarin kayak gitu. Ada apa aja, ada yang pernah, ada gamis kayak gitu. Nah kebetulan pas pandemi ini kayak jahit-jahit gambar itu kan bukan lebih sepi ya mas. Nah Ya. kita jahit bajunya juga yang nggak terlalu mewah, yang istilahnya sederhana aja, tapi bisa dipakainya itu nyaman, terus juga nggak terlalu mahal juga. Nah kebetulan kan saya tinggalnya di Cipandu, dekat toko-toko bahan kan, istilahnya nggak begitu jauh lah, karena saya ibu rumah tangga kan, istilahnya langkahnya tuh nggak jauh gitu kan. Ya udah sekitar sini aja saya cari bahan, terus kita jahit kayak gitu. Nah tawarin juga dah melalui grup teman-teman online juga. Ya udah terus akhirnya ada permintaan. Nah saya berani diri juga untuk buka konveksi. Awalnya saya punya satu mesin. Nah pas gitu terus nambah jadi mesin obras.
terus tambah mesin lagi, ada mesin kancing juga kayak gitu. Nah dari situ Oke. saya sewa tempat. Oke, kan lagi pandemi kayak gini nih Bu ya, istilahnya Ibu, istilahnya berani banget buat buka usaha di bidang garment gitu kan. Padahal garment tuh istilahnya sebuah usaha yang terkena dampaknya gitu Bu. Eh, Hmm. Gimana sih Bu caranya Ibu nih yang istilahnya berjuang kan tadi kan kata Ibu biasanya kan ikut-ikut bazar karena sekarang pandemi, jadi kan nggak ada bazar tuh Bu. Nah, gimana sih Iya Bu betul. caranya Ibu berjuang supaya bisnis Ibu tuh tetap bertahan di kala pandemi gitu Bu? Nah, ya. Justru itu kan yang saya bilang, jadi semuanya itu kadang ada dampak negatif dan positifnya ya Mas. Nah, mungkin untuk pengusaha-pengusaha yang besar memang sangat terasa sekali dampaknya. Nah, untuk pengusaha kecil, istilahnya seperti saya ini kan, nah justru kita itu orang kan pasti tetap namanya kebutuhan pasti ada aja ya. Mungkin tidak sebanyak sebelum pandemi, tapi pasti ada kayak gitu. Nah, di situ saya mencari istilahnya tuh inilah peluang gitu. Oh, saya harus kayak gimana nih bikin bajunya yang tidak terlalu mahal gitu, tapi bisa nyaman dipakainya. Terus biaya produksi juga murah. Kita cari bahannya juga lebih dekat gitu kan. Karena masa pandemi kayak gini kan kita nggak boleh juga keluar-keluar rumah kan kayak Iya betul gitu. Bu. Iya Bu, saya juga tadi apa namanya penasaran tuh sama produk Ibu tuh yang di belakang ya Bu, ya kan? Itu ada beberapa jenisnya tuh. Nah Ya, sebenarnya keunggulan apa sih Bu yang ada di produk Ibu gitu, yang istilahnya di produk lain tuh nggak ada gitu? oh kebetulan saya kan memang udah ada merek ya Mas, udah ngurusin juga. Dan memang udah muncul di PDK itu. Jadi saya berusaha untuk menjual barang yang istilahnya relatif bisa apa masuk pasaran lah ya, tapi tidak pasaran. Oke, Dari bahannya itu kita tebal, terus juga jahitannya beda, walaupun istilahnya dibilang jahitan konveksi, tapi tidak seperti konveksi biasa. Ya seperti semi tailor lah kayak gitu. oke. Oh ya Bu, kalau seandainya ada orang yang mau memasarkan juga nih barang Ibu gitu kan, atau ada orang yang mau beli nih, itu tuh kita bisa beli di mana sih Bu untuk Oh produk gitu. Ibu ya? Ya. Kalau untuk produk saya sih kalau yang istilahnya lebih ini saya kan online ya Mas. Kalau memang mau datang, datang aja ke Cipa, Cipadu, Jalan Sawo, Kecamatan Larangan, atau telepon ke nomor saya 087874284282. Bisa ke situ atau IG saya ada Ila Devin, atau Facebook saya di Ila ada. Nanti bisa telepon ke sana, terus nanti bisa lihat juga koleksi-koleksi dari buatan saya juga. Oh ya Bu, kan dari tadi kan kita ngebahas nih kan bisnis Ibu tuh walaupun lagi pandemi gitu kan, kita masih bisa survive, masih bisa bertahan gitu kan. Bahkan bisa dibilang walaupun omsetnya pun turun, itu nggak turun-turun banget gitu, masih bisa untuk produksi. Nah, minta tips dong Bu buat sobat Tangerang nih. Istilahnya banyak banget sobat Tangerang yang dia tuh pengen buka bisnis gitu Bu. Tapi ya itu pertama mungkin dia ada yang rasa terkendala sama masalah modal, terus juga masih mentalnya takut, atau juga sama ini Bu, apa para pengusaha yang dia itu nggak bisa survive gitu Bu di kala pandemi. Jadi minta dong Bu tips dari Ibu. Nah, tipsnya ya gini aja Mas. Kita itu ikutin zaman juga ya. Maksudnya gini, kayak saya mungkin kan sekarang jahitnya musimnya itu lagi bahan setelan, bahan rayon. Nah ini kan mainnya motif nih ya kan. Ya kita ikutin. Kita sekarang stoknya banyak-banyak. Jadi untuk satu motif ya minimal kita satu losin ya kan. Nanti satu minggu itu kita ganti lagi motif lain. Jadi si konsumennya pun nggak bosen kayak gitu. Jadi yang tukang jahitnya juga tetap ada kerjaan walaupun sedikit-sedikit. Terus kita juga jualnya tuh lebih beraneka ragam. Yang tadinya mungkin saya satu macam itu bisa ratusan, sekarang saya jahitnya sedikit-sedikit tapi banyak motif, banyak model kayak gitu aja. Jadi untuk bisa bertahan kayak gitu harus lebih giat lagi untuk online, iklan-iklan, tawar-tawarin kemana aja gitu ya, ke media sosial yang udah ada kita gunain aja gitu. Karena masa musim pandemi kayak gini kalau kita ngandelin satu atau dua tempat aja itu kayaknya nggak bisa.
atau mungkin ada tetangga atau saudara yang membantu pasarin, silahkan gitu. Oke, terima kasih Bu. Emang bener banget sih di kala pandemi kayak gini mau nggak mau misalnya semuanya berubah dan kita harus serba online ya Bu. Jadi Ya, salah satu biar bisa kita survive nih buat Sobat Tangerang juga. Jadi kita harus mainin yang namanya sosial media juga ya, yang itu jualan ya. online. Kita Tadinya ya yang belum kayak gitu. mungkin buat apa ya UMKM tuh jarang banget gitu ya Bu buat bisa main online ya. Saya nggak terlalu merhatiin banget ya. Iya, betul. Emang kita harus istilahnya kayak di grup-grup kan banyak tuh Mas, grup kayak grup sekolah, grup arisan lah, grup UMKM, grup semua macam grup pasti kan ada ya. Jadi dimasuk-masukin aja. Kan lumayan, misalnya ada 1 atau 2, paling nggak kita bisa ada pemasukan seperti itu. Oke ya bener banget sih, apalagi buat ibu-ibu banyak banget tuh biasanya grupnya Bu. Iya, betul kayak gitu Mas, benar. Oke, terima kasih sama Ibu Laila Bu, ya udah mau nyempetin waktunya buat sharing-sharing di Podeng kali ini ya Bu. Ya Mas, sama-sama. Oke, semoga bisnisnya makin lancar, terus juga apa namanya, Amin. ibunya juga bisa punya banyak karyawan juga ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya Bu. Terima kasih Ibu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol sama Ibu Lailia untuk bisa survive atau bertahan di kala pandemi, yang pertama mulai beralih ke online. Mulai berjualan melalui sosial media atau lewat grup-grup WhatsApp. Yang kedua, tetap semangat walaupun di kala pandemi. Yang ketiga, selalu jaga kesehatan. Ikutin terus Podeng setiap hari Kamis jam 19.30 di YouTube channel Kota Tangerang dan jangan lupa follow Instagram Tangerang TV serta selalu menerapkan protokol kesehatan. Bye-bye.